itu adalah ketika rumah ini atau dunia ini memang pada dasarnya diciptakan, pondasi daripada kehidupan dunia ini adalah cobaan dan penyakit. Jadi kalau ada orang mencari kenikmatan di dunia, maka bisa dibilang mustahil. Mencari daripada kesenangan, kesehatan abadi, mustahil. Ada orang yang sehat abadi. Siapa? Na'udzubillah, Fir'aun. Nggak ada. Kalau kita kasih tahu sehat abadi, nggak ada orang berani. Kalau contohnya Fir'aun, seperti Fir'aun, insya Allah nanti sholat isya nggak ada yang berani minta, ya Allah minta sehat abadi. Mintanya sehat, nggak berani ngomong abadi. Kenapa? Lah contohnya Fir'aun. Kenapa kok seperti itu? Karena memang pondasinya dunia, Allah ciptakan rumah ini yaitu dunia, pondasinya, batunya, semennya, semua dengan bahasa-bahasa pembangunan itu adalah penuh dengan cobaan dan juga penyakit. Mau penyakit hati, mau penyakit apapun, full tempatnya. Makanya dikatakan ad-dunya daru ta'ab la rohata fiha. Dunia ini daru ta'ab, rumahnya capek, rumahnya, tempatnya susah, ya dunia. La rohata fiha, nggak ada seneng-senengnya di dunia kecuali orang-orang yang Allah kasih kesenangan dengan cara ibadah kepada Allah. Orang-orang yang dalam hatinya ada satu sifat yang indah, yaitu namanya halawatul iman, lazatnya beriman kepada Allah. Lain lagi. Kalau kita bisa lihat anak-anak kecil, mungkin kadang-kadang sekelas bapak dan ibu, kalau diajak ke taman safari, mungkin sudah 20 tahun tidak ke taman safari, tapi yang agak mahal sedikit, seneng hatinya. Seneng, Masya Allah. Padahal ngelihat cuma binatang, macam-macam binatang, kemudian ilmu-ilmu seputar binatang. Begitulah para salaf. Kok bisa ya ada muslim, mukmin, baca Quran seneng? Sama, orang soleh juga tanya, kok bisa ya ada bapak, ada ibu, ada anak-anak dijak ke taman safari seneng? Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya juga sama. Ketika orang manusia standar seperti kita, mungkin awam, diajak ke taman safari, ya seneng. Kenapa? Di situ ada makna refreshing, ada makna refreshkan otak. Kenapa? Karena otak biasanya kantor kerja, rumah, urusan ini itu. Sekarang waktunya ngasih waktu untuk otak yang nggak kantor, yang nggak kerja, yang nggak rumah, sehingga ada timbul rasa asik. Begitu katanya para salaf. Sama. Kita juga begitu ngelihat dunia, sumpek orang sambat, sumpek sumbatan kita sendiri, sumpek istri yang berikan sambat, sumpek anak berikan sambat, sumpek. Ada satu waktu dalam satu bulan, satu waktu dalam satu minggu, satu waktu apalagi dalam satu hari atau beberapa hari aku baca Al-Quran. Kenapa? Tak tinggal no kabe urusan dunia, aku kembali kepada Allah. Nikmat. Nah, kalau mau tahu, itulah trik daripada para salaf. Kalau mau ngerasakan nikmatnya baca Quran, nikmatnya pengajian, halawatul iman, manisnya iman, maka rasakanlah bagaimana kita merasa bisa rekreasi dengan Al-Quran. Kita bisa tamasya lewat Al-Quran. Ya pastinya nggak bisa langsung satu kali coba langsung selesai. Itu semua butuh proses. Maka masih ada waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berproses. Semoga kita jadi cabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Quran sudah menjadi tamasya kita. Quran sudah menjadi sesuatu bagaikan taman rekreasi, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya ada di dunia sebelum ada di akhirat. Kemudian gambaran yang kedua daripada dunia, yang pertama gambarannya dunia ini pondasinya adalah cobaan dan juga penyakit. Wa ujinat bil munaghisati wal mukaddirat. Dunia juga dibagaikan adonan sama Abdullah Haddad. Dunia kalau mau dibilang itu rumah, dicontohkan sebagai rumah, maka pondasinya penuh dengan cobaan dan penyakit. Dunia kalau mau dibagikan kayak roti, roti itu menarik, roti itu enak, roti itu kalau lihat dari fotonya tok sudah ngiler. Tapi kalau dunia memang menarik, tapi tahuilah adonannya dunia itu penuh dengan hal-hal yang keruh dan kotor. Kita bisa bayangkan ada orang bikin video tutorial membuat jajan, tutorial membuat roti A, roti B, roti viral. Tapi di tutorial itu, di video itu nggak pakai penghalang, ngambil tepung pakai tangan, garuk-garuk di video itu kelihatan, ngambil. Kita bisa tahu, ya Allah. Kemudian jadinya manis,
Jadinya indah, apalagi dibantu dengan kamera yang mahal, indah. Tapi ngeliat tutorialnya, tangannya kotor, garuk-garuk, nggak cuci, nggak pakai penghalang, itulah dunia. Memang dibuat sama Allah, terutama syaitan ini memberikan gambaran kepada hati kita, dunia itu enak. Semakin banyak dunia Anda, semakin enak dunia Anda. Itu versinya syaitan. Tapi bagi Allah, ketahuilah, seindah-indahnya dunia di mata kita, seenak-enaknya hayalan dunia ada di hayalan kita, ketahuilah, dunia ini kalau dibilang adonan, diudeknya pakai tangan yang kotor. Isinya kotoran tok. Ada kotoran yang namanya maaf, kotoran bolot, ada yang namanya tanah, ada yang namanya debu, ada yang namanya enggak higienis. Naudzubillah min dzalik. Itulah dunia. Kemudian yang ketiga, dunia ini husyat bil musghilati wal mulhiyat. Dunia ini dipenuhi dan dikelilingi oleh hal-hal yang menyibukkan diri dan melalaikan. Nanti ada di ayat-ayat Quran bahwasanya dunia ini la'ibun wa lahwun. Dunia ini adalah mainan. Dunia ini adalah sia-sia. Lihat bagaimana guru-guru kita memberikan gambaran yang sangat gampang. Apa itu dunia itu mainan? Kita bisa lihat orang main monopoli. Orang main monopoli, maju ngelempar dadu, beli stasiun. Insya Allah nggak ada orang, rata-rata manusia punya hayalan beli stasiun, nggak ada. Tapi di monopoli bisa beli stasiun. Semakin hebat beli bandara. Nggak ada, kumpulkan 1 juta orang, ada yang kepingin beli bandara, nggak ada. Yang kepinginnya beli mobil, beli pesawat, beli bandara, nggak ada. Di monopoli hebat, dibelikan bandara, nanti beli terminal, nanti beli macem-macem. Tapi kalau sudah buyar, kalau ibu-ibunya sudah bawa pentungan untuk ayolah mulai mau dibawa terminalnya, ya buyar. Ketika dia pulang, ini terminalku, nggak ada. Lu mana bandaraku? Nggak ada. Lu mobil 1 bang? Nggak ada. Lah uangnya? Nggak ada. Ya itulah dunia. An-nasu niyamun fa idza matu intabau. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manusia ini tidur, nggak sadar kalau dibuat mainan di dunia. Nggak sadar kalau dunia ini cuma mainan, cuma sekedar bohongan. Rumah yang dibangun ya rumah-rumahan. Rumah asli kok ya rumah-rumahan. Kalau rumah itu kita tinggali di masa hidup kita, itulah rumah. Tapi kalau mati, rumah-rumahan bagi kita. Kenapa? Bisa ngelihat dari jauh kayak kita ngelihat monopoli. Dari jauh, ikon terminal korek. Tapi di monopoli, kalau kita sudah di akhirat, kita ngelihat dunia, iku omah aku warna hijau, tak bangun 300 juta. Sekarang malaikat tanya, terus lagi kuburan. Sekarang 1 kali 2 masih miliaran rumahnya. Nah, laibun walahun, ketahuan kalau dunia ini main-main, ketahuan saat kita sudah meninggal. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad meneruskan daripada nasihat seputar dunia. Kasurat lidzalika as-sawarifu anit ta'at. Kalau sudah tahu dunia ini penuh dengan cobaan dan penyakit, kalau sudah tahu dunia ini memang tempatnya keruh, hati keruh, otak keruh, sumpak. Kalau sudah tahu dunia ini cuma mainan, kita dibuat sibuk, banyak di dalam dunia, banyak di atas dunia sawarif, hal-hal yang bisa memalingkan orang untuk taat kepada Allah. Abdullah Haddad masih memberikan peringatan, kalau dunia ini banyak seputar dunia yang mana orang itu bisa terpalingkan daripada taat. Apapun itu, mau mainan bisa, mau duduk nongkrong juga bisa, mau bicara-bicara omongan fadi, omongan yang tidak bernilaikan pahala ataupun dosa, naudzubillah juga bisa. Banyak. HP dibuat berpahala bisa, dibuat tidak berpahala, enggak berdosa bisa, dibuat berdosa juga bisa. Sandal, pakaian, kendaraan, baik yang sepeda pancal, sepeda motor, mobil, pesawat, semuanya bisa mengandung yang namanya sawarif. Apa itu sawarif? Memalingkan untuk taat kepada Allah. Nah, wa tawaffaratid dawa'i ilal mukhalafat. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang mengundang orang untuk melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Full tempatnya itu memang di dunia. Kenapa kalau sudah di akhirat saklek? Semuanya sudah ada malaikatnya masing-masing. Dan semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atau keadilannya. Kalau sudah masuk surga, enggak usah mikirkan sholat lagi. Walaupun nanti sholat di surga juga bisa. Kalau sudah masuk neraka, naudzubillah, sama. Enggak bisa ya. Itu semua akan mengundang orang kepada mukhalafat. Itulah dunia. Summa, kemudian
Inna sesungguhnya dunia, wa in kathratil kasawarif wa tawaffaratil kadawai. Walaupun dunia ini sudah kita ketahui tempatnya cobaan, tempatnya penyakit, tempatnya sibuk, dunia ini mainan, dunia ini rawan untuk kita melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Habib Abdullah Haddad memberikan 4 hal. 4 hal ini untuk kita renungi, 4 hal ini untuk kita tafakuri, introspeksi diri. Banyaknya penyakit di dunia, 4 ini hati-hati. Yang lainnya berusaha biasa, tapi kalau yang ini berusaha yang luar biasa. Maka yang pertama, fatakadu tanhasiru fi arba'ati asya. Hampir-hampir dunia ini bisa dijadikan 4 tok ae supaya kita enggak terlalu bingung. Yang pertama, ahadiyah adalah al-jahlu. Dunia ini parah. Dunia ini nanti ada hadis menyebutkan dunia ini terlaknat. Semua yang di atas dunia terlaknat kecuali beberapa hal. Nah, sak terlaknat-laknatnya dunia, sak banyak-banyaknya penyakit di dalam dunia, sak banyak-banyaknya kekacauan, kehancuran di atas dunia, yang penting jangan kacau dan hancur karena satu ini. Yang pertama al-jahl, yaitu kebodohan. Boleh orang kena macam-macam daripada penyakit duniawi, boleh orang terkena daripada kesibukan duniawi, tapi tidak boleh kena satu di antara 4. Yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua, ats-tsani du'fil iman. Sak parah-parahnya dunia, sak jelek-jeleknya dunia, jangan sampai bodoh ilmu agama, jangan sampai lemah imannya. Kenapa? Kalau sudah lemah imannya, maka naudzubillah min dzalik, bukan rumah yang dijual, bukan sepeda motor digadaikan, iman digadaikan untuk Indomie pun siap. Iman digadaikan untuk beras pun siap. Iman digadaikan untuk iman seorang laki, siap digadaikan untuk perempuan yang kafirah. Mungkin sudah pernah kita ceritakan, ulama rela meninggalkan agama Islam demi seorang perempuan yang non muslim. Begitu juga sebaliknya, muslimah siap meninggalkan iman dan Islam karena kepencut sama gantengnya orang laki, kepencut sama mungkin pinter ngomongnya orang laki yang dianggap sebagai calon jodohnya, kepencut sama mungkin kayanya dan seterusnya. Digadaikan Islamnya, digadaikan iman. Itu yang ditakut oleh Nabi. Kalau imannya sudah lemah, jangankan melarat, kaya pun goyang. Kalau imannya sudah lemah, apalagi hidupnya sepeda panjalan atau jalan kaki, naik mobil mewah, goyang. Kenapa? Patokannya adalah kelemahan iman. Ini jangan. Satu di antara 4 atau 4-4-nya ini jangan. Yang ketiga, tulul amal, yaitu berangan-angan yang terlalu panjang, memikirkan dunia terlalu tinggi. Padahal di beberapa waktu yang lalu sudah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dalam artinya yang kurang lebih artinya, sak tinggi-tingginya angan-angan manusia untuk dunianya pasti kejemput sama yang namanya ajal. Itu Nabi, dan Nabi tidak pernah bohong. Kita bisa lihat berapa banyak dari kita sendiri, mungkin di umur-umur pensiun, kita totalan, kira-kira saya kirakan harta saya berapa ya. Kadang-kadang atau banyak daripada manusia punya keinginan lebih daripada masa pensiunnya. Asli ini kepingin 3 rumah. Yang pertama rumah di kota, yang kedua rumah di desa, yang ketiga rumah di gunung cilik aja. Tapi saiki omah siji. Nah, ini Nabi tidak bohong, bahwasannya sak tinggi-tinggi nih amal, sak tinggi-tingginya angan-angan duniawi kejemput sama ajal. Ya Pak, terus dah masih ngejar untuk mendapatkan 2 rumah. Boten, sudah 60, wis 55, wis istirahat. Wah, kerja enggak. Saiki anak-anak sing kerja, ya sudah. Enggak bakal tutup. Kenapa Nabi yang ngomong? Enggak bakal tutup. Angan-angan duniawi, kendaraan luput, rumah luput. Kemudian kepingin ngasih masjid, gak tutup-tutup karena kepingin tok. Ya, enggak ada, cuma niat insyaallah lek wis 1 miliar masjidnya tak sumbang. Lupa kalau sedekah itu enggak nunggu miliar. Lupa kalau di hadis itu enggak ada nyebutkan nominal, itu enggak ada. Ayo orang-orang kaya sedekah, enggak ada. Yang ada, ayo sedekah. Siapa yang Islam sedekah, yang mukmin sedekah. Enggak ada yang miliaran sedekah, itu enggak ada. Ya, itulah orang-orang yang nanti satu persatu akan dijelaskan oleh Haddad apa itu tulul amal.
Apa itu bahayanya? Daripada paling bahayanya dunia adalah 4. Yang ketiga adalah angan-angan dunia tinggi. Yang keempat adalah aklul harami wasyubuhat. Sak parah-parahnya dunia, sak sumpek-sumpeknya dunia, sak sakit-sakitnya dunia. Jangan sampai yang keempat ini ada, yaitu makan haram dan makan yang syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini beliau menyebutkan, insya Allah katanya beliau, kami akan jelaskan satu persatu, mulai bodoh dijelaskan satu persatu, kemudian lemahnya iman dijelaskan satu persatu, panjangnya angan-angan tidak tutup-tutup kecuali ajal lebih dulu akan dijelaskan satu persatu, dan nanti pada akhirnya puncak daripada bahayanya dunia yaitu makan haram dan syubhat juga akan dijelaskan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita bisa keluar dari dunia ini benar-benar bersih, suci, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Beliau meneruskan daripada kajiannya. Faslun, yang pertama, masalah yang pertama yaitu kebodohan. Apa sih bodoh itu? Katanya beliau. Terus hadisnya bodoh ilmu agama itu apa? Orang yang bodoh itu emang kenapa? Beliau menyebutkan satu hadis, ammal jahlu. Adapun yang pertama, paling parah-parahnya dunia yang pertama adalah kebodohan dalam ilmu agama. Fahuwa aslu kulli syarr. Ketahuilah para muslimin. Ketahuilah para mukminin dan muslimat dan mukminat, bodoh itu puncak asal usul daripada kesalahan. Asal dan puncak daripada kerusakan. Gak ada orang bejat dalam makna apapun ya. Gak ada orang rusak, gak ada orang tuh berubah kecuali didasari dari bodoh ilmu agama. Waman sya'ukul lidoror. Bodoh itu adalah sumber daripada segala bencana. Orang kalau dikasih naudzubillah min dzalik, lihat ada orang terkena musibah dunia yang menurut orang dunia itu besar, tapi ketika dia punya ilmu agama maka dia dinasihatinya gampang. Tapi kebalikannya, ada orang bodoh ilmu agama dibandingkan sama fulan yang gempa, tsunami, bencana, rumahnya hilang dan seterusnya. Ketika kita tinjau orang di sana, dibikinkan pengajian, dibikinkan maulidan, ada di tenda, pada rumahnya hilang. Ada yang bapaknya meninggal, ada yang ibunya meninggal, ada yang anaknya belum ketemu, ada yang keponak, macam-macam daripada kesumpekan. Dijak sholawatan masih bisa, Pak. Ini ya Allah, na'udzubillah. Ini bayangkan bukan berharap. Ini bayangkan bukan berdoa. Kita cuma mikir, coba kita posisikan kita hidup di tenda, hujan nampes, panas yo kepanasan, numpuk orang. Makannya Indomie. Susu jarang-jarang. Waduh, nak mari-mari rumah hilang. Dijak sholawatan masih bisa. Padahal katanya orang dunia, kita semua yang di dunia nganggap gempa bumi itu hebat, tsunami itu dahsyat, habis gitu lindu, was berbagai macam daripada cobaannya Allah dunia hebat. Tapi lihat contoh kedua, orang masih punya ilmu agama. Aja wedi Bu, aja wedi Pak, yang kena musibah ini masih punya Allah. Jangan takut, berarti Allah lagi siapkan skenario yang indah untuk antum semuanya. Tunggu, sahabat. Masih bisa, nggak ada yang ngomong, Ustadz diem. Wah, sampai nggak ngerasano, pasti nggak rasano. Dah ada. Nggak pernah kita video guru-guru kita tinjau ke tenda-tenda, kiai-kiai kita tinjau ke gempa bumi. Naudzubillah. Allahumma sallimna, semoga kita selamat semuanya. Nggak ada yang terus penceramah diberhentikan. Jenengan nggak usah ngomong sobar. Kami yang nggak pernah. Tapi lihat contoh kedua ini. Ada orang kehilangan 10 juta. Dari hasil kerja ikhtiar, dia sudah ikhtiar, sudah berusaha, hitung-hitungannya wis tepak, wis musyawarah. Ya boleh saya kerja ini, kemudian saya begini, boleh kerja iki tahun 2022, bagus. Orang semuanya sukses, tapi Allah takdirkan dia gagal 10 juta. Ngamuknya, naudzubillah, ninggalkan masjidnya mungkin butuh tahunan gara-gara uang 10 juta. Pak, karena masjid mana ya? Sumpah kau 10 juta. Kapan? Mungkin 6 bulan sembilan. 6 bulan lalu kehilangan 10 juta. Masjidnya di Ngambuli. Masjidnya di Ngambuli. Padahal masjid salah apa? Majelisnya di Ngambuli. Masjidnya salah apa? Hilangnya 10 juta bukan gara-gara masjid. Hilangnya 10 juta bukan gara-gara majelis. Hilangnya 10 juta majelis sholawatnya ditinggalkan semuanya. Lihat, cuman 10 juta. Rumah masih ada. Cuman kehilangan 10 juta. Sepeda motornya seutuh.
Kehilangan 10 juta, anak istri sik cantik, sik lucu, sik gemesno, utuh. Ada semuanya, kerjaan masih ada, income masih punya. Dibandingkan sama orang yang kena naudzubillah dari itu, diajak sholawatan contoh kedua nggak mau. Pak monggo cek rodo adem atiki monggo sholawat 10 juta. Datang lagi mungkin nasihat, Pak monggo eman senengan ini soft pertama wis istiqomah sing sabar ngedepi dunia, sabar 10 juta ustadznya disentak. 10 juta masjidnya ditinggalkan. Kenapa? Nggak punya ilmu agama. Ilmu agama itu wahai ikhwan para muslimin, ilmu agama itu bukan harus kita mondok, enggak. Ilmu agama itu mau nang madrasah absen, enggak. Ilmu agama yang kita dapat ini, satu kali pertemuan kita di sini, insya Allah minim satu ilmu kita dapat. Oh, dunia itu elek, selesai, itu ilmu. Makanya dikatakan orang alim itu bukan orang yang hafalkan satu kitab. Kalau menghafalkan satu kitab itu alamah. Kalau hafal fikih itu namanya faqih. Tapi kalau cuma alim toh, siapa? Kalau jenengan pernah merasa di majelis ini ada satu ustadz menjelaskan bab wudu. Gini Pak ya, fardunya, syaratnya wudu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian rukun-rukunnya wudu adalah begini ada 6. Kemudian wudu itu begini, ininya begini. Ya, mari ada yang tanyakan. Wah, tanya ini, tanya itu, wudu. Selesai, sudah semuanya paham. Nah, antum ditulis sama malaikat, antum Muhammad, namanya alimun fi babil wudu. Kalau kita namanya Muhammad semua, namanya Muhammad si fulan yang rumahnya di sini, bapaknya fulan, anaknya fulan, telah alim ilmu agama wudu. Selesai. Mondok bagus, madrasah bagus, privat bagus. Tapi kalau umur tidak memungkinkan, keadaan tidak memungkinkan, kesibukan tidak memungkinkan, seperti ini sudah cukup. Dari sini kita tahu dunia itu bahaya. Cukup. Maka kita sekarang sudah alim fi babi dunia. Kita tahu bahwasanya kita ini alim, punya ilmu seputar dunia ini bahaya. Harus ada kewaspadaan yang tinggi kepada dunia untuk kita bisa selamat sampai kepada husnul khotimah. Itu tujuannya. Nah, wa huwa wa ahluhu dakhiluna, ketahuilah kebodohan dan orang yang bodoh masuk dalam hadis Nabi SAW secara umum, ad-dunya mal'unun ma fiha illa zikrullah wa alimun wa muta'allimun. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terlaknat. Karena Allah memberikan gambar kepada kita, memberikan gambaran kepada kita, memang dunia ini terlaknat. Nah, terus buat apa kita jelaskan? Untuk kita keluar daripada laknat, menjadi orang yang rahmat. Kita terkeluar daripada sifat mal'un, yaitu sifat terlaknat, untuk menjadi orang yang marhum, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tahu dunia ini mal'unah, ada 4 yang enggak mal'un. Ada 3 yang tidak dilaknat oleh Allah. Nah, maka berusahalah untuk menjadi 1 atau 2 atau 3-tiganya daripada sifat-sifat orang yang enggak dilaknat di dunia. Yang pertama, orang yang enggak dilaknat di dunia atau dunia yang enggak terlaknat, kegiatan yang enggak bakal dilaknat oleh Allah adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Boleh berupa zikir setelah sholat, boleh berupa zikir sholawatan, boleh berupa zikir apapun. Namanya zikir itu artinya nginget. Apapun bacaannya yang membuat kita ingat kepada Allah, namanya zikir. Duduknya kita sekarang ini, apalagi niatnya i'tikaf, dengarkan ilmu agama, semuanya diajak untuk ingat kepada Allah. Dan ini Al-Fakir menerjemahkan, bukan ceramah ya, menerjemahkan. Berarti kita semua mendengarkan nasihatnya Abdullah Haddad, tak versikan bahasa Indonesia. Jadi kita dapat, ya Allah, kadang-kadang Allah ciptakan dunia ini ternyata terlaknat loh. Jenengan nyebut Allah kan? Oh Allah. Zikir punya 2 makna, mengingat dan menyebut. Kita semua mengingat Allah gara-gara nasihatnya Abdullah Haddad, dan semua dari kita nyebut namanya Allah gara-gara mendengarkan ini semua, banyak daripada zikir. Maka kalau mau terkeluarkan daripada golongan-golongan orang yang dilaknat oleh Allah ketika ada di dunia, adalah selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang bukan yang terlaknat adalah alimun, orang yang mempunyai ilmu agama. Orang kalau alim berarti dia telah mentas daripada kebodohan. Kemarin-kemarin tidak tahu ilmu wudu, gara-gara majelis taklim tahu ilmu wudu, berarti dia mentas.
mentas keluar dari masjid, tidak punya PR wudu, berarti dia alim fi babil wudu, masuk dalam kategori orang yang diselamatkan dari laknatnya Allah. Lagi-lagi jangan lupa ya, kalau dengar alim-alim ini bukan alim-alim yang bermakna harus jadi kiai yang top, ustadz yang hebat, enggak. Alim ini satu ilmu, kita belajar, kita pahami, maka kita keluar dari jalasah itu, dari duduk itu sudah menjadi orang yang alim. Yang ketiga, yang termasuk orang-orang yang diselamatkan daripada laknatnya Allah adalah muta'allim. Kalau kita introspeksi diri, apakah masih banyak ilmu agama yang belum kita hafalkan? Banyak. Apakah masih banyak ilmu agama yang belum kita pahami? Banyak. Ayo. Kalau gitu kita belum menjadi orang alim. Maka ada derajat di bawahnya, namanya muta'allim, yaitu orang yang mau belajar. Saya membuka toko. Nah, di toko ini ada transaksi jual beli. Transaksi jual beli dalam ilmu agama Islam telah diatur dalam bab muamalat. Panggil satu ustaz, duduk sama satu ustaz, atau telepon, atau video call, ustaz, saya mau buka toko, minta nasihat fikihnya pertama dan nasihat secara umum. Gini Pak, kalau jual beli ini dengan ini itu boleh. Kalau jual beli satu kali duduk nanya sampai 1 jam, jenengan sudah menguasai ilmu muamalat secara umum. Kalau ditanya, ayo apa syarat daripada muamalat? Jadi nggak tahu. Ayo apa fardu-fardunya muamalat? Saya nggak tahu. Tapi saya tahu kalau transaksi begini hukumnya haram, transaksi begitu hukumnya boleh. Transaksi yang barokah ini ilmu, walaupun nggak hafal. Ini ilmu, walaupun nggak dihafalkan. Ini namanya ilmu. Nah, tujuannya muta'allim supaya kita naik derajat menjadi orang yang alim. Nah, itu adalah 3 sifat seseorang di dunia enggak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad meneruskan daripada riwayat wayurwa, dan juga diriwayatkan dalam hadis yang lain. Innallaha lamma khalaqal jahla, ketika Allah, sesungguhnya Allah ketika menciptakan sifat bodoh, qala lahu, Allah berkata kepada si bodoh ini, akbil fa'adbir, wahai bodoh, wahai sifat bodoh, mendatanglah kepadaku, kemudian larilah kepadaku. Naam, faqala lahu adbir. Kemudian Allah ngomong sama si sifat ini, sifat bodoh ini, wahai bodoh, adbir, larilah, pergi bodoh. Si bodoh malah datang. Duh, katanya Allah, dia apa sih? Malaikat juga gitu, dia apa sih? Disuruh pergi, datang. Kemudian Allah ngomong, ya wes, kalau gitu pergilah, datang. Kalau gitu datanglah, dia pergi. Kebalikan, Allah suruh datang, dia kabur. Allah suruh kabur, dia datang. Apa sumpahnya Allah? Faqala lahu wa izzati, dan demi kemuliaanku yaitu Allah, ma khalaqtu khalqan, aku tidak ciptakan makhluk daripada semua makhlukku, abghadu ilayya minka, paling aku benci darimu wahai bodoh. Jadi bodoh ini sudah Allah sumpah bahwasanya sifat bodoh sifat yang paling Allah benci. Orang yang memiliki kategori bodoh, yaitu orang yang bodoh ilmu agama, adalah kategori orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutupan daripada hadisnya, wala aj'alannaka fi syirari khalqi, demi Allah, demi kemuliaanku wahai bodoh, aku akan jadikan kamu, aku akan golongkan kamu termasuk paling jeleknya makhlukku di atas muka bumi ini, engkau wahai bodoh. Sudah dikasih kabar sama Allah bahwasanya bodoh itu memang Allah ciptakan. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai sifat bodoh, dan bodoh itu sendiri adalah tergolong sebagai sifat dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa lihat, enggak ada orang yang bodoh selamat, enggak ada. Masya ibadahnya banyak. Enggak ada orang yang bodoh ilmu agama selamat walaupun sholawatnya banyak, karena penyelamat daripada kehidupan dunia ini banyak. Nomor 1 adalah ilmu. Nah, diceritakan, mungkin Afaqih pernah ceritakan bahwasannya ada seorang ahli agama, orang ahli ibadah, ibadahnya top istimewa, tapi suatu saat orang ini dikumpulkan oleh teman-temannya, wahai fulan, saya lihat Anda punya ibadah istimewa. Keistiqomahan jenengan Masya Allah, sholatnya kenceng, tasbihnya sampai bulat,
sejadahnya istiqomah, tahajudnya kelihatan, subuhnya, al-muhim ibadahnya bagus. Kemudian tanya, diinterogasi oleh teman-temannya bukan karena kesalahan, tapi mau ngambil ilmu. Bukan karena kesalahan, tapi mau ngambil kok iso sampai umur 60 kuat istiqomah ini ya apa? Tanya banyak macam-macam pertanyaan dan semuanya dijawab sesuai pengalamannya. Sampailah pada pertanyaan yang ini menjadi barometer ini orang yang ahli ibadah. Pak Fulan, jenengan ini mboten zuat, mboten menikah. Oh enggak, saya enggak menikah. Kalau saya menikah ruwet. Punya istri itu ruwet kan, kalau istrinya sakit harus enggak sholat. Kalau punya anak tambah ruwet mana? Kenapa? Waktu saya sama Allah akan berkurang. Indah loh omongannya. Ini alasannya indah loh. Waktu saya bersama Allah berkurang. Waduh indah ini semua takjub. Ya Allah, jenengan kuat ya. Alhamdulillah. Loh jenengan punya sahabat? Loh ya punya, saya lanang kok. Loh punya sahabat? Punya. Jenengan kalau ke masjid tidak sengaja kelihatan orang perempuan cantik, sahabat. Loh ya sahabat kadang-kadang. Terus apa pelampiasannya? Apakah puasa? Karena Nabi SAW memberikan alternatif, siapa orang yang syahwatnya nggak bisa ditahan, laki atau perempuan, maka banyak-banyak puasa supaya syahwatnya down. Enggak, kalau saya puasa enggak, saya ibadahnya yang jenengan lihat, tidak puasa enggak. Wis tasbihan, sholawatan, tahajud, sholat, macam-macam wis sholat, tidak puasa enggak. Terus ya apa? Ya apa sih jenengan ini cek ruwet teori ini. Jenengan kan punya kandang. Terus dari kandang kan ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada keledai. Terus ya wis, lek sahwat sama perempuan, saya tidak mau punya istri, kayak saya punya anggapan, lek punya istri, punya keluarga itu ruwet karena waktu saya habis untuk ngurusi manusia enggak Allah, saya ke kandang, saya datangi hewan saya, selesai. Teriak ini sahabatnya, la ilaha illallah. Berarti jenengan melampiaskan syahwat lewat binatang. Iya itu santai, tidak sadar. Loh, jenengan datangi kemaluannya binatang. Iya. Loh, dilaknat oleh Allah. Katanya siapa? Enggak, waktu saya untuk Allah, saya datangi mungkin cuma setengah jam, habis gitu Allah tok 24 jam sama Allah, 23 jam sama Allah, 22 jam sama Allah. Dibawa ke ulamanya, dibawa ke ustadznya. Ustadz, ada bencana Ustadz. Ternyata yang kita anggap sebagai orang ahli ibadah, yang kita anggap orang soleh, yang kita anggap mungkin pasti masuk surga karena ibadahnya yang sangat tinggi, ternyata melakukan hal yang dilaknat oleh Allah. Ustadznya tanya apa? Ibadahnya top, bahkan punya prinsip tidak menikah. Kalau menikah dia akan repot sama ngurusi anak istri, dia untuk Allah top. Tapi sayang dia mendatangi namanya ityanul bahaim, mendatangi daripada binatang. Wahai Ustaz, mohon dinasehati, jenengan percuma ibadah, jenengan percuma sujud kalau setiap harinya melakukan hal yang dilaknat oleh Allah. Kaget, nangis, ya Allah, kok saya baru tahu mahalnya ilmu. Coba tahu begini, tak wali hidupnya saya. Ilmu, sholat tak cukup. Ilmu sunnah sak cukupe. Ilmu sholawat sak cukupe. Kenapa? Karena nanti ada satu masa, satu waktu, satu umur nyari ilmu kerepotan, muter entas pesing ngake. Ada satu umur suruh belajar, nulis, suruh hafalan ndak bisa. Maka di saat seperti itu monggo sejadah digeber. Kalau sudah seperti itu monggo masjidnya di istiqomah lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Ada umurnya. Makanya ada di antara imam itu menjadikan umurnya menjadi 3. Pakai patokan hadisnya Nabi SAW bahwasannya patokan umurnya umatku itu enggak jauh dari 60 dan 70. Adapun lebih itu adalah bonus dari Allah. Mereka menjadikan 20 tahun pertama belajar tok. 20 tahun kedua mereka mengajarkan ilmu agama. Kayak didelok sholatnya biasa ya, sholat berjamaah, sholat sunnah mungkin rawatib, duha, witir sama tahajud. Tapi tidak banyak, tahajudnya cuma 2, witirnya cuma 3, duhanya cuma 2, rawatibnya pas tadi lebih ini. Tapi 20 pertama, 20 tahun belajar. 20 tahun kedua ngajar. 20 terakhir waktunya mihrab.
Mereka ngomong ilmu sudah, kitab sudah, waktunya sopo mihrab. Sejadah dibeber, enggak dibuka-buka. Adapun ilmu dikasihkan muridnya. Kan sudah ngajar 40 tahun, ngajar 20 tahun, masa sudah punya murid. Muridnya, Ustaz, saya punya murid ahli fikih. Ustaz, saya mau tanya ilmu agama, bab seputar muamalat ini. Muridnya, kenapa? Waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai akhir hayat. Itulah daripada 3 waktunya para salafus soleh dalam membagi umurnya 60 menjadi 3. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, bukan mendatangi hewan, tapi orang ini bawa kalung. Para teman-temannya tanya, wahai fulan, jenengan bawa kalung kemana-mana, kalungnya apa? Oh, ini kalung favorit saya. Oh, ini kalung mahal. Oh, ini kalung sangat keren. Oh, ini kalung mahal. Ini iya, kalung apa? Kalung ini 24 jam saya nggak lepaskan. Kalung ini saya pakai terus, masih sholat, masih kejeding, masih tak pakai terus. Istimewa. Apakah punya khasiat? Enggak ada khasiatnya, cuma saya ngefan. Apa kalungnya? Kalung tulang babi. Bingung temennya. Loh, jenengan sholat di bawah? Bawa. Sadar orang bodoh, cuma santai aja. Bawa. Jenengan mandi junub di bawah? Yutan bawa. Jenengan wudhu? Bawa. Mandi biasa? Bawa. Nyekel ndas kabeh temennya. Loh, percuma jenengan. Loh, apa percuma? Tulang babi itu najis mughalladhah, najis terberat di antara 3 najis dalam syariat Islam. Jenengan sholat pakai tulang babi nggak sah. Bukan hanya dibasuh, butuh 7 kali basuhan. 1 diantaranya dipakai turab, pakai debu. Jenengan nggak sah. Umurnya berapa? 60 tahun. Balik umur berapa? Umur 10. Sholat mulai umur berapa? Mulai balik saya sudah sholat 50 tahun. Jenengan nggak sah sholatnya. 50 tahun atau 40 atau 30 tahun di umur 60 mau ndak shock disuruh godok 50 tahun sholatnya? Mau ndak shock? Bagaimana? Kenapa? Ini puncak daripada kebodohan. Ini adalah sumber daripada kebodohan. Naudzubillah, harus belajar. Nggak cukup ya beber sejadah toh, nggak cukup. Nggak cukup cuman muter tasbih toh, nggak cukup. Nggak cukup cuman ngandalkan wis pokoknya awak iki lek sholawat. Ndak bagus sholawat itu. Cuman kalau nggak didasari sama ilmu tuh repot. Nah, kita kan semua berharap sekarang jadi muta'alim. Kita Al-Bagir sama antum sama-sama belajar sama kitabnya Allah Haddad dengan harapan keluar dari masjid jadi orang alim. Bukan orang alim yang imaman kemana-mana. Itu orang yang alim, artinya orang punya ilmu banyak. Bukan orang alim yang ngajar di mana-mana. Bukan orang alim yang dengan artian ngajar pondok atau punya pondok. Alim 1 bab, alim 2 bab, alim 3 bab sampai akhir puncak umur kita. Tinggal kita kumpulkan berapa ilmu kita punyai, maka kita termasuk orang-orang yang alim. Yang terakhir daripada cerita bahwasannya ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang yang mungkin sebelumnya dianggap hina. Dan juga ilmu atau kebodohan itu akan menjatuhkan seseorang yang mungkin di dunia, di matanya orang-orang dunia dianggap sebagai orang yang hebat. Diceritakan oleh Habib Alwi bin Syahab radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Beliau menceritakan dalam kitabnya bahwasannya ada dulu seorang budak. Ini budak ini adalah kategori orang di mata manusia budak itu hina. Makanya Islam datang untuk memberantas perbudakan. Ada budak dihinakan, gak punya uang, pakaiannya miliknya sayyidnya, punyanya tuannya, gak ada hak untuk belajar. Al-muhim hidupnya kerja. 20 jam 12 malam kerja, nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai MOU, nggak pakai hitam di atas putih. Budak 24 jam masih mati, tuannya nggak merasa bersalah. Ada budak mati karena diforsil tenaganya untuk bekerja, tuannya nggak mungkin nangis, tuannya nggak mungkin istighfar kepada Allah. Kenapa? Budak hina, hidup bertahun-tahun dia hina, budak hina. Ada di saat itu di kota itu seorang raja. Wah, semua masyarakat mengeluh, wah ini raja. Jangankan raja, menterinya raja aja dihormati. Jangankan menterinya, wakil menterinya raja aja dihormati. Dewan suronya dihormati. Dan jajaran-jajaran strukturnya semuanya dihormati. Apalagi rajanya. Tapi ketika budak ini memang punya kekurangan, yaitu sebagai budak. Kemudian punya kekurangan kedua, yaitu dia gak punya ilmu agama. Dan karena dia gak punya waktu untuk belajar. Tapi si raja punya harta yang banyak,
punya massa yang banyak, punya prajurit yang banyak, punya senjata yang hebat, mempunyai perdana menteri yang banyak, raja ini, tapi dia juga sama-sama bodoh ilmu agama. Lihat bagaimana keadaan ini kebalik. Di saat si budak ini berhasil membebaskan dirinya dengan dia bayar, masalah, atau dibebaskan sama tuannya karena sudah tua, kamu sudah khidmat sama saya, kamu sudah jadi budak saya 20 tahun, sudah tidak kuat semuanya, wis tak bebas wis, monggo jenengan belajar oleh kate belajar, jenengan kerja oleh kate kerja, jenengan ibadah oleh kate ibadah, wis monggo keluar bebas. Lihat bagaimana budak ini memanfaatkan masa bebasnya menuju matinya untuk mencari apa. Harusnya orang secara akal, namanya budak tidak punya harta 1 sen pun tidak punya, harusnya langsung buka toko. Harusnya langsung cari modal, harusnya langsung beber keloso ya apa caranya untuk dapatkan uang. Tapi ini tidak, cari pondok. Kalau bahasa sekarang ya, cari pondok. Kiai, saya mau mondok di sini. Lu jenengan umur berapa? Saya mau cari ilmu. Sak nutute. Saya mencari ilmu sak nutute. Takdir alim, alhamdulillah. Gak takdir alim, yang penting saya sudah pernah ngerasakan nikmatnya ilmu, yaitu muta'alim, pernah belajar. Pernah belajar ilmu agama, pernah buka kitab kuning, pernah dengarkan hadisnya Nabi, pernah dengarkan tafsirnya daripada kalamullah ta'ala. Oh gitu, monggo. Subhanallah. Si budak ini punya kecerdasan, belajar. Ya, ilmu kalau sekarang bahasanya mungkin privat, dari ustadz ke ustadz. Ustadz ini seminggu hatam, ujian lulus. Seminggu hatam, ujian lulus. Nanti kitabnya rada tebel, sebulan hatam. Setahun bisa ngajar di pondok. Budak umurnya sudah tua, hidupnya untuk angkat-angkat beban yang keras, yang berat. Setahun jadi ustadz. Ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan Futuhal Arifin. Ini yang dinamakan ilmu laduni. Wa 'allamna min ladunka ilma. Siapa orang yang takwa kepada Allah, aku Allah yang bakal ngajari kalian dengan ilmunya Allah. Jadi kita belajar ini gak mungkin jadi wong alim. Sama bisa? Sama bilang, oh tidak mungkin saya terus. Tidak bisa. Ilmu itu banyak. Ilmu futuh, tiba-tiba kita pulang alim, bisa. Tiba-tiba kita dapat ilmu laduni dari sisinya Allah juga bisa, karena ketakwaannya kita. Akhirnya ngajar. Kemudian budak ini ngajar sampai terkenal ada di kotanya. Saking alimnya, akhirnya dibukakan majelis sama orang kampungnya. Akhirnya difasilitasi sama wali kotanya, sama bupatinya, sampai punya majelis kota. Kalau sekarang masjid jamek. Mantan budak yang belajarnya cuma setahun. Dia belajar karena saking topnya ilmunya. Pengajian pertama, pengajian kedua, pengajian ketiga dapat setengah tahun. Sak kota ini bahas kabeh. Gak mufakat, alim. Kenapa? Kisahnya inspiratif. Kisahnya si budak ini sangat-sangat memberikan inspirasi. Bagaimana budak bisa menjadi orang alim, ngajar jameknya kota saat itu. Lihat, ketika raja itu dijunjung tinggi, akhirnya raja ini dengar Perdana Menterinya ngomong, Pak Raja, ada orang alim, diceritakan dulunya budak mondok mek setahun jadi pinter. Padahal sudah tua. Tuh iya tak? Alim, saya punya masalah. Perdana Menterinya nggak ada bisa. Ayo sebutkan masalah ini. Nggak ada bisa. Dibuka kitabnya, nggak nemu. Berangkat ke luar negeri untuk cari ilmu, nggak nemu jawabannya ini. Perdana Menterinya ngomong, wahai raja, ada satu orang mungkin bisa jawab ini. Tapi jenengan harus hadir. Orang yang nggak mau pakai wakil-wakilan harus hadir. Oh nggak apa-apa, jauh enggak? Itu masjid jamek. Setiap malam ini orang yang ngajar di sini namanya Ustadz Fulan, alim Fulan, allamah Fulan, mantan budak tapi raja. Wah, mau saya disuruh tanya sama mantan budak, enggak. Tapi raja ini semakin hari butuh ilmu. Ayo cari jawaban. Enggak ada raja. Jenengan harus hadir ke masjid jamek. Pengajiannya si Fulan, si Ustadz yang walaupun mantan budak. Sampai pada titik rajanya angkat tangan. Ya wis. Datang raja ini ke majelis taklim jamek. Duduknya bukan di depan, duduk muntahas soft. Di mana soft terakhir, duduknya di situ. Kenapa? Saking padatnya masjid jamek, ngelangkah nggak bisa. Masih pakai prajurit nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Saking rapatnya orang berdesakan untuk menghadiri majelisnya si Syekh ini. Akhirnya tak lama kemudian setelah buyar majelis, rajanya yang datang ke si mantan budak ini.
salaman, wahai Pak Fulan, Ustadz, saya Fulan, saya raja di sini. Al-muhim, si raja ini menghinakan diri kepada seorang ustadz yang dianggap hina sebelumnya karena mantan budak untuk cari satu ilmu tok. Dijawab, oh wahai raja, kitab ini jawabannya ilmunya jenengan, jawabannya ada di kitab ini. Monggo dimurajaai, jenengan bisa ngelihat nanti kalau akan nanya lagi. Ya dari kerajaan dia turun bersama mungkin tentaranya, bersama perdana menterinya yang alim turun ke masjid Jami', ngemper semuanya satu soft, satu karpet untuk belajar sama si mantan budak. Dari sini kita bisa pahami, masih mantan budak le alim untuk angkat derajatnya. Walaupun raja punya banyak kekuatan dan kemampuan, kalau bodoh ditaruh sama Allah dari bawah. Itulah kisah, semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya ilmu itu di atas segala-galanya. Fauqa kulli syai'. Ilmu itu segala-galanya. Kalau sudah punya ilmu ditambahi adab. Kalau orang sudah punya ilmu, maka ilmu turun dari derajatnya menjadi adab nomor 1. Ada orang kalau adab tak mau belajar, itu yang akhirnya mendatangi hewan, yang akhirnya bawa tulang babi. Itu orang pokoknya adab, pokoknya salaman, pokoknya assalamualaikum. Tidak punya ilmu agama. Ilmu agama segala-galanya. Kalau ilmu agama sudah kita punya, turun derajatnya ilmu jadi 2, baru ditunggangi sama yang namanya adab. Indah orang ilmu yang beradab, indah orang adab tak berilmu, kurang indah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu futuh dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.